Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita jangan patah semangat dan juga tetap selalu beraktivitas. Semangat untuk mengikuti aktivitas termasuk kuliah pada hari ini. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Penghujung acara. Nah, kita sampai di akhir presentasi, yakni video terakhir video saya, yakni tentang review aplikasi matematika, mata kuliah pembelajaran matematika berbasis komputer. Nah, pada pertemuan kali ini saya mau mereview aplikasi yang saya review adalah bernama MathMage. Seperti ini. MathMage ikonnya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini. Jadi nanti bisa kalian cek di Google Play Store. Kalian cari nama MathMage, nanti akan muncul icon seperti ini lalu kalian download. Nah, langsung saja masuk ke review MathMage. Sambil jalan di sini saya mau menjelaskan apa sih itu MathMage. MathMage adalah aplikasi permainan matematika yang berbasis permainan matematika dan logika teka-teki. Jadi nama MathMage sendiri di sini, jika kita cari di Play Store itu kita ketik MathMage, a fun math game for kids age 5 until 9. Yang mana di situ MathMage ini adalah sebenarnya game matematika yang berbasis permainan matematika yang berbasis matematika dan logika untuk anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Akan tetapi game ini tidak hanya untuk anak usia 5 sampai 9 tahun saja. Kalangan-kalangan yang lain juga bisa memainkan game ini. Nah, tampilan awal dari aplikasi MathMage itu seperti ini. Jadi, ada banyak sekali levelnya seperti yang kita tahu. Nanti akan kita bahas. Yang kan di sini saya mau menjelaskan dulu deskripsi dari aplikasi ini supaya lebih jelas ya. Nah, aplikasi ini tuh dirilis pada 2 Maret 2020 oleh perusahaan luar negeri yang bernama Magic Education SRO dengan versinya 2.3.4. Namun di yang saya download ini versi yang lama, sekitar versi 2.1 kalau tidak salah. Nah, rating download dan jumlah pemakaian aplikasi permainan ini itu tergolong besar, yakni untuk downloadnya sendiri sekitar lebih dari 10.000 orang. Dan juga aplikasi ini itu memiliki nilai bintang 4,3. Selain itu, ulasan dari aplikasi ini juga cukup bagus. Karena apa? Karena terlihat dari alur permainannya itu di sini dinilai sebesar 4,0 bintang, dan juga untuk kontrolnya ini karena lumayan cukup interaktif ya, itu sebesar 4,8 bintang. Dan juga untuk grafisnya sendiri itu bernilai 4,6. Lalu di sini ukuran aplikasinya juga tergolong cukup kecil, yakni untuk smartphone Android itu sekitar 76 MB saja. Namun untuk aplikasi selain Android saya kurang tahu juga ya, karena di sini saya memakai aplikasi atau memakai sistem operasi Android, jadi yang saya tahu itu untuk Android saja. Lalu pada aplikasi ini matematika atau ya pembelajaran konsep matematika itu diajarkan secara mudah dan menyenangkan. Materi-materi konsep matematika yang ada di sini itu seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perbandingan, bahkan sampai bentuk-bentuk dasar bangun datar. Nah, seperti apa aja nanti di dalamnya setelah ini ya. Lalu aplikasi ini itu uniknya pada game permainan ini tuh matematika disajikan dengan konsep petualangan. Nah, konsepnya di sini tuh petualangan di dunia sihir matematika. Jadi ini yang menjadikan aplikasi ini itu unik dan juga menyenangkan bagi anak-anak. Nah, tujuan dari adanya aplikasi ini itu adalah yang pertama itu salah satunya mengajak anak-anak untuk belajar matematika, dan juga yang kedua itu menanamkan pada anak-anak bahwa matematika itu merupakan hal yang bukan susah, membosankan atau patut untuk dihindari, bukan, tetapi matematika adalah hal yang menyenangkan dan menarik dan juga mudah untuk dipelajari. Lalu yang selanjutnya itu manfaat dari aplikasi ini.
aplikasi ini tuh selain bermain, anak-anak juga bisa belajar mengenai konsep matematika dasar. Dan secara tidak sadar, mereka juga mengembangkan keterampilan matematika dan logika mereka. Nah, kenapa kok dibilang secara tidak sadar? Karena di sini tuh disajikan dengan konsep permainan. Jadi anak-anak secara tidak sadar mereka juga belajar tentang konsep matematika. Selanjutnya di sini anak-anak juga bisa memahami konsep matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan karena fitur aplikasinya yang menarik. Ya kan, bagaimana nggak menarik coba? Ini aplikasinya juga dari grafisnya, lalu dari interaktif, objeknya juga bisa digerakkan. Jadi untuk anak-anak usia 5-9 tahun sudah jelas lah kalau aplikasi ini menarik untuk dimainkan dan juga untuk belajar pastinya. Lalu yang ketiga, untuk membantu mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak dalam menentukan solusi dari permasalahan matematika. Nah, yang terakhir, manfaat dari aplikasi ini itu mau nambah daya ingat memori anak. Oke, selanjutnya langsung saja. Kenapa saya klik ini ya? Maaf, saya kembali lagi. Saya belum menjelaskan cara instalasi aplikasi ini. Mudah saja. Yang pertama itu instalasi aplikasi ini. Kita install dulu aplikasi ini pada smartphone kita dengan cara kita buka Play Store, lalu ketik kata kunci MathMage, lalu muncul seperti icon tadi itu. Langsung saja kita pilih dan install pada smartphone kita. Yang pertama, pastikan kapasitas smartphone kita itu mencukupi. Setelah cukup, lalu kita install. Dan setelah terpasang, langsung kita jalankan dan muncul aplikasi seperti ini. Oke, masuk ke bagaimana cara menjalankan aplikasi. Nah, di sini saya sendiri sudah memainkan sampai level 8. Level 7. Ya, level 8 terkunci. Nah, pada aplikasi ini itu fitur-fiturnya banyak sekali. Ya, yang pertama itu ya permainan mengasah imajinasi dan mengasah keterampilan matematika anak. Selain itu juga mengasah memori dan daya ingat anak. Selain itu juga permainan ini tuh mengajak anak untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya mereka secara tidak sadar. Nah, di sini saya mau kasih. Nah, di sini ada nama Dik Bahar 04. Ini adalah nama ID kita. Ini bisa kita klik. Nah, di sini muncul menu untuk edit profil, switch player, about the game, dan end. Dan juga menu ada logo atau icon suara. Di sini saya jelaskan satu-satu dulu ya. Di menu ini. Nah, menu ini dan ini tuh juga sama. Ini setting dan ini Dik Bahar 04 ini untuk setting dari player kita. Nah, karena di sini saya sudah buat, saya mau coba buat player baru. Kita klik saja di sini Dik Bahar 04, pilih edit profil juga bisa. Nah, edit profil ini itu fungsinya untuk mengedit profil atau player yang sudah kita buat. Misal mau mengganti namanya. Misal di sini namanya saya ganti 02. Lalu oke, kita save. Maka akan berganti Dik Bahar 02. Atau juga bisa menambahkan email. Email ini terserah email kita atau email dari orang tua. Di sini keterangannya parents email. Karena kan ini aplikasi untuk anak-anak ya. Jadi keterangannya di sini emailnya orang tua. Nah, grade di sini tingkat kita. Tingkat ini nanti juga bergantung pada kesulitan game yang kita mainkan. Misal di sini younger itu lebih mudah. Ini 1, 2, 3 older, jadi di atas 3 ke atas. Nah, di sini saya pilih older. Setelah itu kita save. Nah, selain itu juga di sini juga ada icon bahasa. Nah, ini bisa kita pilih bahasa Spanyol atau bahasa Polandia atau bahasa Italia dan lain-lainnya. Kita pilih di sini yang kita kenal bahasa Inggris ya. Nah, oke. Nah, di sini ada di mana edit profil ini juga ada fitur delete. Delete ini kita bisa menghapus misal kebanyakan, di situ banyak sekali. Nah, di switch player ini banyak sekali player, misal banyak sekali player. Mau kita delete salah satu, misal yang ini.
Nah, kita klik saja delete ini, tapi di sini keterangannya to delete profile press delete 4 times. Jadi untuk menghapus icon atau menghapus player yang terlalu banyak, misal kita pilih salah satu player yang mau kita hapus, kita harus mengklik tombol delete ini sebanyak 4 kali, baru player itu akan terhapus. Oke. Jadi di sini saya mau membuat player baru. Kita klik switch player ini. New player. New player kita klik nama, misal di sini saya tulis nama saya Diki Don. Lalu kita pilih di sini tingkatnya, grade 1, 2, 3 atau older, kita pilih, misal di sini saya pilih 2. Terus kita klik grade. Parents email ini opsi saja, bisa kita isi atau kita tinggalkan. Kita klik skip aja wis ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuat ID atau player baru. Yang pertama, do you want to begin with story? Kita bisa membuka atau melihat dulu intronya. Ya, jadi di sini tuh konten atau isi dari game ini tuh menarik sekali. Ada 4 buah intro yang bisa kita lihat, yang berisi penjelasan jalan cerita dan pengenalan karakter dari permainan. Dan juga ada 3 buah outro. Outro nanti itu ada di akhir level. Di mana ya? Nah, di sini ini. Nah, ini adalah outro. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan semua level permainan, kita nanti akan diberikan outro. Outro ini tuh berupa semacam animasi komik. Seperti apa? Setelah ini kita buka. Lalu juga di sini tersedia 23 level. Nah, ya 23 level. Oke, 23 level. Cukup menarik sih game ini, saya juga suka. Ini review ya, bukan promosi, maaf. Lalu di sini or do you want to start playing? Jadi kita ada 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa melihat dulu intro dulu atau langsung bermain permainannya. Karena kita masih awal, nanti kita lihat ke intro. Sebelumnya saya kembali lagi ke menu. Nah, di sini ada about the game. About the game ini berisi tentang deskripsi atau perincian dari game ini. Math Mage ini sendiri. Jadi Math Mage ini adalah di sini dijelaskan. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Maaf, bahasa Inggris saya juga kurang bagus ini. Intinya di Math Mage ini adalah aplikasi yang berbasis pendidikan matematika yang disajikan dengan game petualangan sihir. Nah, di sini aplikasi ini tuh menyajikan berbagai tas-tas atau tugas yang berguna untuk meningkatkan kemampuan anak, dan juga di setiap perjalanannya atau setiap levelnya itu anak-anak itu disuruh untuk memecahkan masalah matematika dan logika, puzzle atau teka-teki. Jadi kita atau pemain ya kita sendiri itu dari aplikasi ini tuh bisa mengembangkan keterampilan kita dari matematika atau skill matematika kita. Nah, aplikasi ini tuh didasarkan pada metode Hetzny. Hetzny itu adalah seorang profesor yang berasal dari semacam perusahaannya dari Magic Education ini sendiri, dari Hamet. Hamet ini semacam komunitas dari mereka tentang pembelajaran matematika. Jadi mereka menciptakan metode sendiri yang berbasis matematika ini dan dijadikan aplikasi seperti itu. Oh, bagus juga berarti. Dan juga ini ada nama orang-orangnya yang ikut terlibat dalam pembuatan aplikasi. Ini supportnya dan ini orang-orangnya. Nah, kontributorsnya. Kalian bisa baca-baca sendiri, mungkin penasaran. Lalu di sini ada menu N. Jika menu N ini kita klik, maka akan kita keluar dari aplikasi. Nah, seperti ini. Kita masuk lagi. Selanjutnya pada menu yang tadi adalah menu sound. Menu sound tadi jika kita klik menu sound itu akan menonaktifkan suara atau mute. Nah, jika kita klik lagi juga akan aktif lagi suaranya. Nah, di sini ada fitur by the full version. Nah, kenapa? Karena fitur yang
ini digunakan untuk membeli aplikasi atau membeli level, membeli level yang tertutup. Jadi dari level 8 sampai terakhir itu level yang harus bisa dimainkan jika kita membayar. Nah, jadi fitur yang trial atau free itu sampai 7 saja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mainkan aplikasi ini. Kita buka intro dulu. Jadi kita tahu apa sih jalan cerita dari permainan ini. Chapter 1. Ya bisa kita lihat sendiri di sini. Jadi di sini itu ada semacam adik kakak yang berkunjung ke rumah neneknya. Nah, itu pas liburan. Di sini ayah mereka mengingatkan meskipun dalam liburan itu mereka harus tetap belajar. Seperti itu, jangan layah-layah atau bermain-main. Nah, di sini setelah masuk ke rumah neneknya, mereka langsung naik ke ruang atas tuh, apa namanya ya? Saya lupa, mohon maaf, nanti kalau yang ingat bisa kalian tulis di komen. Nah, mereka melihat-lihat buku, mencari-cari buku yang unik. Nah, di sini si adik atau si kakak atau si adik ini, mereka melihat buku yang unik. Nah, di sini uniknya game ini tuh bisa kita interaktif. Kita klik buku ini nanti muncul yang ini. Kita klik buku yang ini muncul yang ini. Nah, kita disuruh untuk menentukan buku mana yang paling cocok. Kita lihat jika kita jeli di sini itu ada buku yang gerak-gerak sendiri. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah buku Math Mage-nya. Look James. Nah, ini di sini saya menemukan buku yang cocok, yang bagus ini. Adiknya langsung, wah apa? Dia penasaran apa yang ada di dalam buku itu gitu. Nah, dia dibaca. Ternyata buku itu menceritakan tentang sebuah dunia sihir yang bernama Abima. Oh, keren juga ya. Nah, gambarnya di sini. Di situ dijelaskan bahwa matematika mengelilingi atau di sana tempat-tempat di sana itu dibuat dari imajinasi, seperti ada air terjun, terus ada gunung yang terbang, terus ada kastil yang terbuat dari batu. Di sini si adik itu membayangkan sangat keras, bagus sekali gitu. Lalu dia tertarik untuk membawa buku itu karena buku ini lebih menyenangkan daripada buku matematika yang membosankan biasanya. Oke. Dan juga di sini dibawa masukkan ke tas. Nah, tanpa sadar pas dibuka ternyata buku itu membuka sendiri. Ada tiba-tiba buku itu mengeluarkan cahaya. Nah, sling. Wow. Muncul apa ini ya? Oh, ternyata muncul pangeran, kata bukan. Muncul penyihir yang bernama Math Mage. Dia memberi salam, apa yang bisa saya bantu nak gitu. Nah, di sini si adik sama si kakaknya kaget, siapa dia? Apakah dia Mang Oleh? Nah, di situ dia bertanya, dia paham tentang keinginannya. Jadi dia seolah-olah bisa membaca pikiran. So you want me to remove all numbers. Jadi si adik kecil tadi itu menginginkan angka-angka di dunia ini tuh hilang. Kata si penyihir, wani piro gitu katanya. Dan juga di sini ya si adik benar. Oh iya benar. Saya ingin menghilangkan angka nomor-nomor yang ada di dunia. Kenapa tidak katanya. Wow. Iya bagus. Pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa tidak? Itu hal yang kecil buatku, kata penyihir itu tadi. Langsung dia membuka topinya dan juga abrakadabra bus. Nah, di sini mereka membayangkan jika angka di dunia itu hilang, konsekuensi apa aja yang terjadi. Di sini ada kotak pos. Jadi tukang pos itu kesulitan mengirimkan pesan karena nggak ada alamat yang dituju. Jadi bingung, muter-muter nggak ketemu. Lalu di sini juga si nenek juga kebingungan memasak atau memanggang rotinya karena nggak tahu temperatur dan waktu yang digunakan. Karena kan nggak ada angkanya, jadi bingung, kacau semua. Nah, lalu lintas juga kacau. Pesawat, kendaraan, kapal laut, kereta api juga kacau karena jadwal mereka nggak jelas. Nah, di sini si adik kecil baru sadar, oh iya kalau nggak ada angka berarti semua kesulitan. Jadi mereka berinisiatif, nggak jadi untuk menghilangkan semua angka. Seperti itu. Baik juga ternyata si penyihir ini.
Oke. Dia berbicara, sangat bagus sekali bisa menghentikan atau memikirkan sesuatu sebelum itu terjadi. Jadi bisa melihat masa depan lah. Lalu si penyihir sebelum pamit dia bertanya, aku lupa siapa nama kalian gitu. Nah di sini kita dapat karakter. Kita ketahui bahwa di sini yang perempuan, si kakak itu bernama Emma dan si adiknya itu bernama James. Jadi yang pertama tadi ada Matt Mage si penyihir, lalu di sini Emma dan James. Ya, itu adalah 3 karakter yang terus ada lagi si nenek itu tadi. Nah, di situ. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke Abima. Apa itu Abima? Nah, ini Abima adalah land of imagination, tempat suatu tempat yang berisi imajinasi semua. Di situ Abima kepanjangan dari abstraction and imagination. Bagus juga di sini ada akronimnya. Oke. Abima, abstraction dan imagination. Abstrak dan imajinasi. Nah, si adik kecil ini sangat tersanjung bahwa itu adalah penyihir pertama yang ia lihat. Lalu si penyihir menjawab, jika kalian mau, kalian bisa berkunjung dan juga belajar mengenai math magic. Math magic itu matematika yang dipadukan dengan sihir. Wah, hebat juga di sini. Lalu si penyihir masuk, plus hilang, dan juga masuk. Topinya dibawa juga, celap bukunya nutup. Nah, di sini si adik itu dua bersaudara ini tadi membayangkan bahwa bagaimana mereka memulai harinya besok atau ya membuka ini atau mengikuti si penyihir itu tadi. Mereka penasaran. Mathematical adventure. Nah, di sini si adik what do you think? Jadi dia penasaran untuk masuk ke dunia sihir juga. Lalu, how much time do we have before calls us for lunch? Jadi dia masih ada cukup waktu kah buat ini masuk ke dunia ini sampai nanti makan siang. Oh, ternyata kita masih punya lebih dari 2 jam. Cukup waktu untuk perjalanan pendek, kata adiknya. Jadi tanpa pikir panjang mereka langsung buka bukunya dan berangkat ke dunia sihir bersama-sama. Tapi pas mau masuk ternyata ada kucing yang ikut juga. Nah, di sini kucingnya masuk. Mereka ya bagaimana juga kucingnya udah masuk berarti mereka juga ikut. Jadi misi mereka adalah bertemu Matt Mage dan menyelamatkan kucing atau membawa kucing itu pulang kembali ke dunia asli atau dunia nyata. Nah, langsung sudah. Nah, ini mereka proses masuk ke dunia. Setelah masuk ke dunia mereka terkejut. Wah, di sana pemandangan sangat bagus sekali. Seperti yang dijelaskan dari kastil yang terbuat dari batu atau jon pelangi dan juga ada gunung yang terbang. Nah, mereka berjalan dan kita masuk ke gamenya level 1. Oke, pada level 1 ini kita coba main ya. Karena di sini, nah, untuk menggerakkan anaknya, menggerakkan karakter, kita bisa langsung klik saja di sembarang tempat di jalur. Nanti akan muncul tambah. Jadi kita bisa gerakkan ke kiri, ke belakang, ke kanan, maju ini. Seret. Nah, di sini. Nah, di item nanti ini gunanya untuk memasukkan item-item yang kita temui di setiap perjalanan. Langsung saja. Ini adalah apa ya? Semacam elevator. Oke, jadi di sini tuh konsep matematika pertama yang dikenalkan itu adalah penjumlahan atau penghitungan posisi. Nah, di sini konsep matematika yang diajarkan, posisi dari kedua anak ini itu di pojok kiri. Jadi kita perlukan berapa gerakan untuk sampai ke ujung. Apa kita ke bawah? Salah ke bawah. Jadi kita harus berpikir bagaimana logika kita untuk agar si dua bersaudara ini bisa sampai ke ujung. Karena ini masih dasar, kita gampang sampai ke ujung. Karena ini masih dasar, kita gampang saja. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sampai kita klik saja di sini. Mereka berjalan sampai ke pesawat luar angkasa mereka. Nah, kita klik di sini. Nah, untuk menjalankan langsung saja kita klik switch yang ada di sini. Seret. Mereka akan terbang secara otomatis. Menyusul si kucing dan Pak Tua Matt Mage tadi.
langsung kita lanjut ke level 2 ya. Kita mainkan dulu, kita santai-santai saja di sini dan juga kita ulik konsep matematika yang ada di aplikasi ini. Barusan masih kita dapat konsep yang pertama, yaitu pengenalan tentang posisi atau kedudukan, mungkin ya posisi bilangan, cuma itu secara dasar. Nah, di sini kita dipertemukan dengan tanaman raksasa. Tahu kalau di Indonesia kita kenal ini dengan apa ya? Tanaman kantong semar kalau nggak salah. Kita masukkan di sini. Jadi kita kenal ada 4 buah. Jadi 4 buah ini kita masukkan dulu di sini. Jadi logika di sini itu buah itu harus dimasukkan ke tumbuhan itu supaya karakternya itu bisa melewati jalan. Setelah mereka berjalan, tentukan di sini. Nah, oke, di sini sama seperti tadi. Ada berapa banyak langkah yang kita lakukan untuk sampai di sana. Seret seperti ini langsung. Nah, sudah sampai. Nah, kita peroleh bintang. Nah, bintang ini gunanya untuk apa sih? Nah, setelah ini bintang ini tuh gunanya untuk membuka gerbang yang tertutup. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang ada pengenalan bentuk-bentuk bangun datar, karena di sini juga ada bangun datar. Di sini itu adalah yang diperkenalkan bentuk bintang dengan segi 1 2 3 4 5 6. Iya, 6 ya. 6. Kita masukkan ke sini. Seret. Jadi dia membuka, lalu si anak kedua bersaudara ini bisa lewat. Nah, setelah ini kita bisa dipilih mau ke sini dulu atau ke sana dulu. Kita naik ke atas dulu ya. Seret, kita mencari, mungkin ada yang bisa diinteraktifkan. Oh, masih ke atas, ke atas, ke atas. Nah, di sini. Nah, di sini mulai tampak konsep matematikanya. Kita ambil dulu buahnya. Di sini ada 2 buah tanaman dan 2 buah buah. Nah, jika kita masukkan 2 buah tanaman ini ke monsternya, misal di sini satunya tidak dapat, maka mereka tidak mau turun. Jadi kita harus membagi rata. Maka konsep yang di sini yang dijelaskan adalah konsep tentang perbandingan. Jadi harus sama antara satu dengan satu. Boleh juga konsep perbandingan juga masuk di sini. Nah, di sini sudah nggak ada jalan. Karena nggak ada jalan, kita langsung ke sini saja. Nah, kita ambil item, masuk ke slot item. Kita buka gerbang yang ada di sini menggunakan. Nah, di sini juga menuntut untuk keterampilan atau kreativitas anak. Di sini bentuknya plus, maka di sini juga kita masukkan yang plus. Karena cuma 1, jadi kita masukkan 1 saja. Nah, jadi kita ke gerbang yang kedua. Oke, kita masukkan ke sini. Dia membuka. Nah, di sini sama konsep perbandingan juga ada, kita masukkan karena sudah tahu. Jadi langsung saja. Jadi aplikasi ini tuh ya lumayan bagus, grafik yang ditampilkan juga bagus. Konsep matematika yang dikenalkan tuh masih dasar. Nah, di sini ada dapat 2 buah panah dan 1, terus ada 2 ini. Arahnya juga kita lihat, arahnya kan ke sana. Nah, jadi berapa langkah yang kita gunakan untuk bisa sampai ke ujung? Karena di sini kita hitung ada 1 2 3 4 5, maka semua ini masuk. Nah, selesai kita play, nanti mesin atau elevatornya itu jalan. Tak sampai ke ujung. Nah, setelah selesai kita seberangi ujung, lalu kita masuk ke pesawat luar angkasa untuk menuju level yang selanjutnya. Nah, karena di sini saya tadi pilih tingkat yang 2 ya, jadi konsep yang diajarkan di sini tuh dasar. Beda lagi kalau nanti kita pilih level atau tingkat yang 3 atau yang older tadi. Mungkin juga bisa lebih sulit tingkat-tingkat atau teka-teki yang tersedia. Nah, di sini
kita jalankan. Di sini ada kotak misterius, kita buka di sini. Jadi itu aplikasi ini juga menambah rasa penasaran, rasa ingin tahu dari anak. Ini apa sih? Jadi kita dibuka. Nah, di sini ada jamur. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, jadi kita disuruh menulis ada berapa buah di sini. Kita tulis dengan titik saja. Jika di sini 1, kita klik 1 titik. Nah, seperti ini. Jadi pengenalan tentang jumlah atau banyak dari objek. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kita hitung. Nah, di sini ada 2 objek. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena di sini tanda panahnya jadi 1 menjadi 1 kotak di sini, maka konsep yang diperkenalkan di sini adalah penjumlahan. Jadi masukkan saja 5 ditambah 6 11. Kita masukkan titik sampai 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Langsung. Oke. Nah, kita akan dapat item. Cukup menarik juga ya. Kita teruskan perjalanan. Mungkin ada item-item yang lain. Nah, di sini ada 6, ini brokoli atau apa ini? Lalu di sini ada 6 tanaman. Kita masukkan seperti yang level sebelumnya tadi. Jadi harus dibagi rata. Kalau misal beda tanamannya itu tidak mau. Nah, seperti ini kan tidak mau. Oh, mereka merengut. Masukkan saja ke sini. Nah, seret. Mereka akan turun atau menutup. Nah, di sini ada item apa saja, kita lanjutkan jalan. Mungkin akan menemukan item. Oh, ada kotak lagi. Nah, di sini ada konsep penjumlahan juga. Ada 6 strawberry ditambah 1 strawberry. 6 ditambah 1 maka hasilnya di sini. Kita klik di sini dulu 7. Oke. Nah, ada penjumlahan yang berbentuk pohon faktor di sini. 11 ditambah 4 berapa? 15. Masukkan ke sini. Nah, di sini juga ada untuk melengkapi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semakin kita selesai menyelesaikan satu teka-teki selanjutnya maka akan lebih sulit. Nah, itu yang mengasah keterampilan atau mengasah otak dan juga daya keterampilan dari anak. Di sini kita ambil, intinya kita ambil yang paling besar di sini 17, karena nggak mungkin 17 di sini. 17 jadi 17, 7 ditambah berapa? Ada 17, 10. Lalu di sini 1, 7, 10 dan 4. 10, 4 ditambah berapa? Hasilnya 10 dan juga 1 ditambah berapa? Hasilnya 7. Karena di sini kalau 6, kita masukkan 6 di sini, ya kan? 1 ditambah 6 hasilnya 7, 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kita klik OK. Nah, di sini selesai. Kita sudah dapat berapa item? 4. Langsung saja kita masuk ke gerbang. Kita lari-lari di sini. Berapa? Siapa tadi namanya? Emma dan James. Ayo Emma dan James. Nah, di sini ada gerbang yang tersedia. Kita masukkan semua. 1, 2, 3, 4. Jadi kita juga mengenalkan konsep penjumlahan. Jika di situ tadi ada 4 bintang, maka item yang di sini juga kita masukkan 4 bintang. Kalau misal di situ 2, juga harus 2. Tidak bisa kalau di situ 2 kita masukkan di sini cuma 1, nggak akan kebuka gerbangnya. Juga dikenalkan konsep matematika seperti itu. Ini matematika dasar, sangat dasar sekali. Nah, di sini sudah mulai tampak konsep matematikanya, posisinya. Jadi ada berapa kotak yang harus kita lalui untuk sampai ke ujung. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 kotak. Karena di sini tersedia 3, 3, 2, maka kita masukkan seperlunya saja. Kalau misal kita masukkan semua, bagaimana yang terjadi? Maka akan menolak. Nah, karena salah, jadi kita harus tepat. Karena tadi 5, kita harus berpikir berapa tambah berapa untuk menghasilkan 5. Karena di sini 3,
Maka ditambah 2 hasilnya 5. Coba kita jalankan. Nah, sudah sampai kan? Kita lanjut sampai ke luar angkasa. Kita tutup. Jalan. Dan selesai level yang ke 2 atau ketiga ini barusan. Yang ketiga, ini level 4. Nah, selanjutnya nanti kalau penasaran kalian bisa download dan mainkan sendiri. Jadi ini adalah review dari saya tentang aplikasi game matematika Mathmage. Sebelumnya di sini saya mau menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama, kelebihannya itu konsep matematika yang disajikan itu mudah dan menarik sehingga tidak membosankan. Lalu yang kedua, alur aplikasi ini tuh yang alur cerita yang disajikan itu cukup bagus. Grafik juga, kontrolnya juga cukup bagus dan banyak objek yang interaktif yang bisa kita klik dan juga kita gerakan. Lalu terdapat fitur free trial untuk 7 level pertama itu tadi. Dan juga dapat dimainkan meskipun dalam keadaan offline. Ini saya mainkan offline. Dan juga kekurangannya di sini tuh level yang disediakan sedikit, yaitu cuma 23 level saja. Kalau misal lebih kan banyak kan juga enak, lebih tertantang anak-anak untuk bermain. Lalu di sini tuh tidak ada petunjuk atau hint pada awal permainan. Seperti tadi kan tidak ada petunjuk, saya langsung main saja. Jadi untuk anak-anak yang baru main atau baru menginstal aplikasi ini, bisa saja mereka akan kesulitan dalam bermain atau menjalankan aplikasi ini, kan tidak tahu ini untuk apa, jalannya bagaimana, seperti itu. Lalu di sini kekurangannya itu aplikasi ini itu berbayar. Nah, ada by the full version ini, kita klik, nah suruh memasukkan kode. Jadi sekian review aplikasi Mathmage ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.